kuliah rekayasa perangkat lunak. Insya Allah dilaksanakan via Zoom meeting pada hari ini. Insya Allah kuliah umum akan segera dimulai, tapi sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu registrasi peserta ya, atau mengumpulkan peserta dari jam 1 sampai jam 1.15. Kemudian jam 1.15 sampai jam 1.30 pembukaan dan sambutan. Allah nanti disampaikan oleh koordinator mata kuliah sekaligus ketua program studi informatika. Kemudian jam 1.30 hingga 14.30 materi kuliah umum yang insya Allah disampaikan oleh pembicara kita. Alhamdulillah telah hadir. Kemudian 14.30 sampai 14.50 sesi tanya jawab dan nanti sesi diakhiri dengan sesi penutup. Kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Airan Rizky Fauziani telah berkenan hadir pada siang hari ini, sharing kepada kami, rekan-rekan mahasiswa di informatika. Terima kasih juga pada rekan-rekan mahasiswa yang hari ini telah berkenan hadir di sini. Kita Zoom 5 kelas berarti ya, insya Allah. Ada jam waktu yang sangat bersamaan. Nanti kita mendengarkan paparan dari Mbak Airan. Belum acara pada siang ini kita mulai, terlebih dahulu kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu bukaan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Teknik Informatika sekaligus koordinator mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kepada Bapak Teduh Dirgahayu kami persilahkan. Terima kasih Pak Son. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua diberi kesempatan, kesehatan hingga saat ini gitu ya. Sehingga kita bisa bertemu melalui Zoom meeting kali ini gitu ya di acara rekayasa kuliah umum rekayasa perangkat lunak di tahun 2020 ini ya. Terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih kepada Mbak Airen Rizky Fauziandini gitu ya dari Sweet Media gitu ya yang telah berkenan memenuhi permintaan permohonan kami untuk menjadi pembicara pada kesempatan kali ini gitu ya. Kuliah umum ini menjadi agenda di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kuliah umum ini menjadi ya salah satu yang selalu kami jadwalkan di setiap tahunnya. Jadi setiap kali ada penyelenggaraan mata kuliah RPL, selalu ada satu pertemuan sebagai yang dilaksanakan sebagai kuliah umum. Kita selalu mengundang pembicara dari praktisi gitu ya. Dengan tujuan apa? Tujuannya agar mahasiswa mendapatkan wawasan praktis gitu ya. Bagaimana sih konsep, tahuan, teori yang selama ini dipelajari di kelas gitu ya. Sekarang di Zoom gitu ya, di classroom gitu ya. Itu praktisnya seperti apa sih implementasi di dunia industri gitu ya. Ini diharapkan mahasiswa bisa siap nanti gitu ya ketika terjun ke dunia industri perangkat lunak gitu ya. Loh kok implementasinya seperti ini di teori di kelas dulu Pak dosen bilangnya seperti ini kok sekarang seperti ini. Nah, mahasiswa diharap juga mengetahui adanya deviasi-deviasi terhadap di dalam implementasi ilmu dan pengetahuan rekayasa perangkat lunak ini, gitu ya. Karena bagaimanapun juga budaya, gitu ya, ya seperti kita ketahui sebagian besar literatur yang digunakan di perkuliahan itu masih berasal dari entah kalau tidak Eropa ya Amerika, yang mereka punya budaya sendiri, gitu ya. Nah, faktor budaya ini yang tidak bisa dinafikan ketika kita mengimplementasikan suatu metode. Bagaimanapun juga ada terjadi interaksi
Sehingga apa yang dituliskan dalam buku-buku literatur bisa jadi akan berbeda. Nah, saya berharap mahasiswa bisa mempelajari. Silakan dimanfaatkan kesempatan ini gitu ya untuk banyak-banyak mencari informasi pengalaman terkait dengan penerapan RPL di industri. Gitu ya. Mahasiswa tentu juga ya, dari masing-masing dosen, gitu ya, dari saya, dari Pak Andi, dari Pak Hatta, dari Pak Hanson, itu juga tentu memberikan penugasan mungkin gitu ya terkait dengan ini, entah itu membuat resume, kalau di tempat saya membuat mind map gitu ya. Silakan untuk dapat mengikuti dan kemudian mengerjakan tugasnya. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Airin, kepada para mahasiswa yang sudah join di Zoom meeting kali ini. Bagi yang belum gitu ya, mungkin bisa di mention temannya gitu ya, supaya bisa memanfaatkan kuliah umum kali ini. Saya kira itu saja sambutan dari saya, gitu ya. Terima kasih dan semoga apa yang kita selenggarakan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hanson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Teduh yang telah menyampaikan sambutannya terkait beberapa notes dan juga amanah. Nanti insya Allah akan beberapa pertanyaan juga akan dijawab oleh Mbak Airen. Oke. Acara selanjutnya yaitu materi kuliah umum yang akan disampaikan oleh Mbak Airen Rizky Faziandini. Akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae Mbak Airen ini. Oke. Untuk pendidikan, menempuh sarjana Sistem dan Teknologi Informasi ya Mbak Airen ya? Ya, betul. Di Institut Teknologi Bandung. Kita satu alma mater Mbak. Oh iya Pak. Ya. Angkatan berapa? Angkatan lama. Waduh, kalau saya pasti. Di program studi informatika, Mbak Airen di program studi STI. Iya. Ya, oke. Untuk konsentrasinya sistem analisis, bisnis analisis, software development, project management, dan sistem desain. Pas sekali di sini insya Allah akan menyampaikan materi terkait sistem analisis. Kemudian pengalamannya mulai dari tahun 2016 magang di Land Industri Persero sebagai magang sistem analis. Kemudian tahun 2017-2018 sebagai sistem analis juga di meridian.id. Kemudian mengambil posisi project manager. Kemudian tahun 2018 dan 2019 sempat di Bukalapak sebagai associate product manager of Merchant Tribe. Ya. Kemudian sejak tahun 2019 menjadi senior sistem analis di suitemedia.com. Dan kemudian portofolio yang lain cukup banyak juga kontaknya. Nanti mungkin bisa kontak langsung ke Mbak Airen atau mungkin sosial medianya ini. LinkedIn-nya di akun Airen Rizky dan Instagram-nya mungkin kalau teman-teman mau follow Airen Rizky. Oh, di sini slide-nya ada ya namanya. Itu Airen Rizky seperti itu, huruf kecil semua akun Instagram-nya. Expertise-nya tadi, kemampuan dan juga tools-nya. Kemudian pengalaman organisasi sempat di Unit Kebudayaan Betawi ITB dan juga Dewan Perwakilan dan Pengawasan ITB. Itu sekilas kurikulum vitae dari Mbak Airen. Nanti detailnya bisa dilihat juga di LinkedIn Mbak Airen ya. Oke, itu insya Allah ya Mbak Airen ya. Oke, selanjutnya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Teduh, ada beberapa hal yang ingin kami harapkan. Ya, salah satunya juga membuat kawasan para mahasiswa terkait seperti apa sih seorang sistem analis di kita juga di kuliah RPL ini juga belajar ya analisis, ada timnya, kemudian ada yang berperan menjadi analis juga di sana di tim kecil ini. Cuma mungkin ya karena teman-teman juga masih siswa baru gitu kan ya, mungkin belum kebayang. Alhamdulillah di sini Mbak Airen bisa cerita-cerita nanti gitu kan ya, mungkin banyak juga cerita
positifnya, gitu. Nanti bisa memberikan semangat buat teman-teman. Terlebih nggak tahu nanti kalau ingin bercita-cita menjadi sistem analis juga nanti kalau sudah lulus bisa banyak tanya juga dengan Mbak Eran. Oke, seperti itu. Oh ya, kami ingatkan kembali beberapa catatan di sini untuk teman-teman mengikuti kuliah umum. Yang pertama, mohon semua mahasiswa bisa menonaktifkan di mute dulu ya mikrofonnya. Jika nanti ada pertanyaan bisa raise your hand, ada fitur di sana, atau mungkin via chat nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menulisnya, mungkin dengan awali dengan label question gitu ya, dan teman-teman bisa bertanya kapanpun, langsung jika ada pertanyaan langsung ditanyakan di chat room-nya di sana, karena mungkin nanti kalau cukup semua penanya bisa dapatkan door prize nanti dari Prodi Informatika menyediakan door prize. Tapi kalau nanti banyak yang bertanya, kita akan pilih beberapa penanya yang terbaik, ya. Kemudian itu ya untuk disimak karena beberapa dosen juga sepertinya semua dosen memberikan penugasan untuk membuat apapun itu nanti ya resume setelah perkuliah ini. Mari kita simak pemaparan dari Mbak Airan Rizky Falziandini. Kepada Mbak Airan, waktu tempat kami persilahkan. Baik, Pak Hansan, terima kasih. Sebelumnya, halo, selamat siang semuanya. Pada bisa jawab nggak ya? Tadi ngomong sendiri. Pertama-tama, kenalin lagi kali ya, secara official dari saya. Saya Airan Rizky, saat ini bekerja sebagai sistem analis di perusahaan Sweet Media. Saya berasal dari Bekasi dan tinggal di Bekasi. Merupakan angkatan 2013 dari Sistem Teknologi Informasi ITB, lulus waktu itu 2017 bulan Oktober. Sebelumnya mau tanya nih, di sini mahasiswanya jurusan apa aja ya Pak? Dan kalau boleh, jurusan kalau boleh tahu semua Mbak. Oh, semua itu. Soalnya ngeliat di undangannya teknologi industri. Fakultas Teknologi Industri, program informatika masuk ke teknik industri berarti di situ ya? Oh gitu. Angkatannya sama semua? Angkatannya sama semua, 2019. Oh ya, oke. Oke, baik. Kita next ya. Oke, mungkin dalam sharing kali ini bakalan banyak banget mention nama Sweet Media ya. Jadi biar nggak roaming gitu, saya akan coba ceritain sedikit tentang Sweet Media. Ya. Mbak Airan? Pak Hatta? Ya. Mbak Airan berarti ya, putus ya? Sepertinya. Kita coba tunggu dulu. Teman-teman kita tunggu ya. Dari kelas B dan E sudah ada yang masuk? Boleh angkat tangan? Presensinya di sini, Pak Andi. Oh, enggak. Cek aja. Saya kayaknya pakai link yang membutuhkan password tadi. Udah banyak yang angkat tangan tuh, Pak Andi. Oh ya, siap. Sip. Yang bisa angkat tangan. Hadir, Pak. Oke, Mas. Oke, ini Mbak Airen sudah join kembali, monggo Pak Hanson. Oke, selamat datang kembali Mbak Airen.
Maaf Pak, tadi lost connection. Oh ya, ada koreksi. Oke, silakan Mbak, bisa di-share screen kembali. Oke, Iya, ini. ya silahkan. Oh, salah. Gimana ini mic-nya? Ya, oke. Oh iya Pak. Bentar Pak. Bisa Mbak? Oke Mbak. Oke, sudah tampil slide presentasinya. Oke, di keluar terlebih dahulu. Silakan Mbak, bisa share screen kembali. Oke, sudah tampil. Slide-nya sudah tampil. Alhamdulillah. What we do, yang kita lakukan. Ya, maaf. Tadi kan koneksi teknis. Oke, tidak apa-apa. Silakan Mbak. Ya, jadi balik lagi ya. Saya akan cerita sedikit tentang Sud Media. Sud Media itu perusahaan digital agensi yang mengambil ekspertisi di bidang pengembangan web dan aplikasi mobile dari digital marketing. Sud Media sendiri basis utamanya itu di Jakarta, tapi nggak cuma di Jakarta aja. Sud Media juga ada di Jogja dan di Bandung. Alhamdulillah sudah punya beberapa cabang ya. Kalau di Jogja sendiri itu ada di Kabupaten Sleman. Aku juga belum pernah sih ke sana, tapi di Jalan Jati Pratama gitu. Kalau menurut Google Maps ya. Iya. Gitu. Ya semoga Sud Media bisa punya banyak cabang lagi ya ke depannya biar bisa lebih merangkul consumer dari Sud Media, biar banyak yang bisa mendapatkan layanan dari Sud Media. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya hobi atau bakat di bidang desain atau menggambar, bisa banget apply ke Sud Media, baik untuk full time, jadi karyawan tetap, ataupun kalau mau intern juga monggo gitu, bisa buat ngelatih atau ningkatin skill teman-teman sekalian. Kalau ada yang hobi media sosial atau mempelajari tren consumer, juga bisa banget. Karena di Sud Media juga menyediakan layanan konsultasi buat bisnis ataupun brand-brand yang cari tahu gimana caranya digital advertising yang paling baik untuk mereka. Oke. Nah, untuk materi yang akan
Suaranya sedikit terganggu, Mbak Airen. Iya. Suaranya tidak jelas. Oh, Ya, kita tunggu Mbak Airen perbaiki koneksinya. Aduh, mohon maaf nih, Pak. Nggak tahu nih internetnya. Mungkin Mbak Airen bisa matikan videonya saja, cukup share screen saja biar bandwidth-nya juga Biar tidak. nggak berat ya. Iya. Oke. Ya, silakan share screen kembali, tidak apa-apa. Ya, sudah tampil ya? Oke, sudah tampil. Ya. Oke. Sebelum jauh membahas tentang sistem analis, kita lihat dulu ya definisi dari sistem analis itu sendiri. Kalau menurut Hasan Mir, sistem analis adalah profesi di bidang IT yang bertanggung jawab atau fokus untuk menganalisis dan mendesain sistem informasi. Terdeskripsi banget ya perannya dari judul dari definisinya menurut Hasan Mir itu. Tapi ya emang begitu kenyataannya. Sistem analis itu profesi di bidang IT yang bertanggung jawab untuk melakukan penelitian, perencanaan, koordinasi, merekomendasi web atau aplikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Nah, di judul atau tema kita hari ini tadi sudah di-mention ya, bahwa sistem analis adalah the leading role. Nah, di sini akan kita coba cari tahu kenapa sih kok bisa disebut demikian. Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, bagan ini menunjukkan generik tahapan pengembangan perangkat lunak yang dibuat oleh Roger S. Pressman. Bisa dilihat tahap yang aku highlight dengan warna merah jambu dan juga teks yang aku highlight dengan warna merah marun itu merupakan task atau tugas yang responsibility-nya dipegang oleh profesi sistem analis. Kalau aku pribadi bisa bilang, sistem analis itu mengawali, mengiringi, mengantarkan, dan mengevaluasi suatu perangkat lunak atau sistem yang dikembangkan. Dengan begitu, bisa disimpulkan ya, bahwa sistem analis merupakan tokoh utama dalam pengembangan suatu perangkat lunak atau sistem informasi. Di tahap awal, yaitu communication, sistem analis bertugas untuk melakukan aktivitas yang namanya requirement gathering, yang warna merah marun itu. Di sini, sistem analis memiliki tugas untuk menggali dan mempelajari secara mendalam mengenai kebutuhan yang ingin dipenuhi ataupun permasalahan yang ingin diselesaikan oleh suatu organisasi bisnis atau perusahaan. Ya, mungkin terdengar klise, tapi memang itu pekerjaannya dan itu penting. Kemudian, di tahap modeling, di sini itu merupakan tahapan yang didominasi oleh sistem analis. Jadi, merupakan tahapan yang mengekstraksi requirement itu benar-benar dilakukan. Masalah atau kebutuhan bisnis yang tadi udah dikumpulkan, itu kemudian dianalisis di sini. Gitu. Nah, setelah dianalisis, kemudian kita terjemahkan masalah dan kebutuhan bisnis tersebut menjadi serangkaian atau daftar spesifikasi yang akan kita terapkan melalui
teknologi informasi maupun sistem informasi. Disinilah jawabannya kenapa tuh seorang sistem analis memiliki peran penting dalam pengembangan perangkat lunak. Karena analis yang menentukan perangkat lunak apa yang akan dikembangkan, fitur apa yang ada di dalamnya, dan macam-macam lainnya lah tentang spesifikasi dari perangkat lunak itu sendiri. Output yang aku deliver dari tahapan ini biasanya adalah dokumen SRS. Kalau teman-teman tahu, itu namanya SRS itu Software Requirement Specification. Kemudian ada arsitektur informasi, terus ada sitemap, ada wireframe ya, terus ada IRD mungkin apabila memang dibutuhkan. Terus kemudian tentu wajib ada yang namanya swim lane diagram ataupun flowchart kayak gitu. Nah, output itu yang dibuat oleh sistem analis penting dan bakalan menjadi modal dan acuan buat seluruh tim pengembangan perangkat lunak. Jadi apa ya? Sistem analis itu modalnya dari suatu tim itu gitu. Dia tuh tokoh utama yang penting gitu. Nah lanjut, di sini juga ada desain ya. Jadi di tahapan ini sistem analis juga kolaborasi dengan developer, UI UX designer gitu. Jadi tidak usah takut mungkin capek sendirian atau gimana, karena semuanya itu akan lebih baik apabila kita berkolaborasi. Tapi memang juga itu skopnya punya masing-masing sih, skop kita bukan di ranah sana. Namun tetap sumber utamanya adalah sistem analis. Gitu. Jadi output yang kita udah bikin tadi, kita deliver untuk dipastikan kepada developer apakah seluruh spesifikasi itu bisa atau possible untuk diimplementasi dari sisi teknis development-nya. Kemudian juga perlu untuk diutarakan kepada UI UX designer untuk memastikan bagaimana kerangka dari sistem yang akan dibuat gitu. Ada konten informasi apa aja yang bakal ditampilin dari halaman ke halaman lainnya di dalam si sistem aplikasi itu. Nah, setelah semua itu dipastikan ya ke dalam tim, kita juga perlu untuk validasi dan mendapatkan approval dari pihak eksekutif ataupun manajerial dari organisasi bisnis atau perusahaan yang ingin disolusikan itu. Kalau sudah semua oke, barulah kita bisa mulai bekerja, yaitu tim UI UX designer itu bisa mulai mengerjakan desain tampilan dalam bentuk high resolution. Kemudian juga developer bisa mulai, itu back-end developer tuh ya, bisa mulai untuk bikin mengimplementasikan IRD yang sudah kita rancang gitu. Nah, kalau front-end developer sendiri, dia harus nunggu dulu ya dari UI UX designer selesai itu tampilan desainnya dibuat. Nah, saat pengembangan dilakukan atau ya lagi programming itu si developernya, sistem analis di sini nggak ngapa-ngapain sih, maksudnya dia hanya standby aja. Dia standby untuk kalau ada developer atau UI UX designer yang kebingungan atau ada pertanyaan atau ada hal lain yang tidak terduga gitu. Jadi wajib hukumnya ya untuk di dalam tim pengembangan perangkat lunak itu untuk mengomunikasikan apa-apa aja yang terjadi. Di sini tuh tidak boleh ada penggunaan asumsi pribadi gitu, nggak boleh. Jadi semua harus dikomunikasikan dan harus disetujui oleh bersama-sama. Nggak boleh sembarangan sesuka hati gitu, sebebasnya. Nah, kemudian nggak berhenti di situ doang. Setelah launching pun dan setelah si sistem digunakan oleh perusahaan untuk operasional hariannya, sistem analis itu masih harus bertugas. Dia itu memantau pemakaian sistemnya, bisa dengan cara membaca data tracking, atau juga survei untuk mendapat feedback
buat bahan improve si sistem atau software tersebut gitu. Mungkin bertanya-tanya kali ya teman-teman, kenapa kok improve penting gitu? Jadi gini teman-teman, karena notabene-nya sistem analis itu bertanggung jawab untuk menganalisis dan merancang sistem informasi yang bisa mengefisiensi operasional perusahaan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Jadi sistem yang dibuat itu harus benar-benar mampu memenuhi ekspektasi dari perusahaan itu sendiri, gitu. Jadi bukan setelah dibuat kemudian kita tinggalkan, tapi setelah dibuat kita masih pantau. Gitu. Kemudian tahapan ini ya harus terus diiterasi. Sifatnya bukan yang 1, 2, 3, 4, 5 berhenti gitu, tapi looping. Jadi balik lagi mengikuti perkembangan organisasi bisnis itu sendiri. Dan juga mengikuti perkembangan tren yang terjadi di lingkungan organisasi bisnis itu sendiri. Lanjut. Nah, ini dia beberapa tanggung jawab ya dari seorang sistem analis. Yeah. Di sini yang pertama itu research problem ya. Sistem analis itu harus mampu membuat atau mengadakan penelitian buat memahami apa yang klien butuhkan dan apa yang klien inginkan. Klien di sini maksudnya, maaf suka ini emang klien itu organisasi bisnis atau perusahaan gitu ya. Jadi sistem analis itu harus mampu meneliti masalah bisnis yang ingin diselesaikan oleh si perusahaan dengan membuat sebuah sistem informasi, karena memang capable-nya kita ya itu ya solusinya berupa sistem informasi gitu. Metode riset yang bisa dilakukan itu ada bermacam-macam. Mungkin teman-teman bisa cari tahu sendiri ya. Metodenya itu yang pernah aku lakukan itu interview secara langsung, tatap muka gitu ya, kepada stakeholder yang konvensional atau yang mengerjakan itu di kesehariannya. Kemudian ada juga dengan cara mencoba dan mempelajari si perangkat lunak itu sendiri. Jadi ini kasusnya untuk apabila si perusahaan itu ingin improve sistem yang udah ada, jadi kita perlu untuk cobain si sistem itu sendiri. Kemudian ada juga dengan melakukan penelitian secara online, kayak benchmark research, competitor research, kayak gitu ya. Nah, untuk melakukan penelitian ini nggak mesti harus satu doang sih, bisa banyak, bisa combine. Jadi kamu bisa lakukan tiga-tiganya untuk satu aktivitas gitu, untuk satu tujuan. Nah, selain berperan ke dalam tim pengembangan proyek, ini kita masuk ke selain berperan ke dalam tim pengembangan proyek, sistem analis juga berperan ke luar, yaitu ke para pelaku bisnis ya. Karena memang perannya sistem analis itu menjembatani antara pelaku bisnis dengan profesional IT, alias bidang kita gitu. Jadi tugas lainnya dari seorang sistem analis ya membaca dan menganalisis kebutuhan bisnis, kemudian kita mungkin translate itu atau convert atau ya itu pokoknya terjemahkan menjadi spesifikasi sistem atau perangkat lunak yang kita bangun gitu. Nah, setelah mengetahui dan menganalisis masalah dan kebutuhan organisasi bisnis, sistem analis itu mendesain solusi-solusi yang mungkin diimplementasi. Ya pasti tentu ya sistem informasi ya bentuknya. Nah, kemudian solusi-solusi tersebut kita usulkan, kita propose kepada perusahaan. Nah, di sini kalau aku bilang sistem analis itu problem solver lah, gitu ya. Buat seorang sistem analis, bikin sitemap, wireframe, diagram-diagram, itu udah makanan sehari-hari. Gitu. Dan itu mungkin bisa dibilang ekspertisi kita bahkan.
Jadi nggak boleh, maksudnya nggak ada kata bosen sih, kalau aku pribadi nggak ada kata bosen buat itu semua gitu. Justru malah itu refreshing gitu. Kan kalau analisis itu kan pusing gitu kan. Nah, refreshingnya itu ya kayak bikin itu semua, karena itu kan kayak gambar lah gitu. Kalau buat teman-teman desainer kan itu gambar gitu. Nah, karena sistem analis yang merencanakan dan menyusun spesifikasi sistem, maka bisa dibilang analis ya yang paling tahu tentang si sistem tersebut. Sehingga untuk dokumen teknisnya, terus kemudian dokumen user manual, itu merupakan skopnya atau tanggung jawabnya dari seorang analis gitu. Tapi balik lagi sih ke komposisi tim atau komposisi di organisasi bisnis tersebut. Kalau misalnya ada role atau posisi yang memang dia kayak technical writer atau yang seperti itu, yang tugasnya memang untuk bikin dokumentasi, itu akan diserahkan kepada mereka. Tapi ada kalanya beberapa perusahaan itu memberikan tanggung jawab itu pada sistem analis, biar nggak lama gitu bolak-baliknya. Kemudian karena semua itu tidak mungkin dikerjakan sendiri ya oleh sistem analis, kayak yang aku udah bahas sebelumnya. Jadi untuk menyusun suatu requirement itu, analis berkolaborasi dengan developer, UI UX designer, dan juga QA. QA itu quality assurance atau tester ya, untuk mengerjakan bagiannya masing-masing. Namun yang punya kewajiban tertinggi untuk koordinator, untuk mengatur diskusi atau pembahasan tentang requirement suatu perangkat lunak itu tetap analis gitu. Jadi ya hebat banget ya analisnya. Gitu. Ya, pede banget ya gitu. Terus kemudian ya yang terakhir ya gather data lah sama feedback ya untuk improve sistem itu cukup pusing, tapi itu menarik untuk dilakukan gitu. Dan itu memang perlu. Oke. Nah, itu semua tentang sistem analis secara umum. Nah, sekarang gimana kalau sistem analis di Sweet Media? Gitu. Karena Sweet Media itu adalah vendor, jadi pengembangan sistem atau perangkat lunak yang kita kerjakan itu adalah untuk organisasi bisnis atau perusahaan lain yang bekerja sama dengan Sweet Media. Gimana? Mungkin teman-teman belum familiar dengan vendor. Jadi kalau mungkin kayak, kita ambil kasus contoh. Kayak aku misalnya waktu menjadi sistem analis di LAN Persero Bandung, itu di sana itu sistem analisnya adalah anggota dari divisi IT yang ada di sana. Jadi pekerjaan kita adalah menganalisis masalah si LAN itu, kemudian kita bikin solusinya dan kita bangun sistemnya untuk LAN lagi gitu. Internal gitu ya. Iya betul. Nah kalau vendor ini, vendor itu dia menyediakan layanan yang orang lain siapapun yang butuh itu bisa datang ke kita dan kita bantu kayak gitu. Konsultan juga sih kayak gitu ya. Nah karena Sweet Media itu vendor, jadi kita membuat sistem atau perangkat lunaknya itu untuk perusahaan lain yang bekerja sama dengan Sweet Media. Usaha buat mendapat kerjasama itu ada beragam. Bisa ada yang to the point, request ke Sweet Media, ada pula yang bentuknya tender. Mungkin belum familiar juga ya teman-teman apa sih itu tender gitu. Jadi singkat aja gitu, tender itu aktivitas di mana klien atau perusahaan yang punya kebutuhan, dia itu melempar atau menawarkan kebutuhannya kepada beberapa vendor pengembang. Nah,
Kemudian nanti setiap vendor tersebut akan mengajukan penawaran solusi untuk memenuhi kebutuhan si klien tadi gitu. Jadi nanti terserah tuh sisanya siapa yang akan dipilih oleh si perusahaan yang membutuhkan tadi itu yang bikin tender. Kalau bisa dianalogikan mungkin mirip kegiatan lelang gitu ya. Yeah. Kemudian kalaupun begitu nggak usah khawatir ya teman-teman, sistem analis yang di Sweetmedia itu masih sama kok, sama kayak sistem analis pada umumnya. Maksudnya nggak ada bedanya gitu, tanggung jawab dan tugasnya antara aku saat menjadi sistem analis di Sweetmedia dan aku saat magang sistem analis di LAN gitu. Sama-sama aja kalau dari segi pekerjaannya. Nah, karena itu jadi aku kelompokkan aktivitas sistem analisnya ini menjadi 2. Yang pertama ada pitching, yang kedua itu ada development. Mungkin belum pada familiar juga ya mengenai pitching. Jadi banyak mungkin kebayang ya. Oke. Jadi pitching itu tahapan di mana Sweetmedia mempersiapkan dan mengirimkan proposal solusi buat menjawab kebutuhan yang tadi diberikan oleh si perusahaan yang bikin tender tadi gitu. Jadi setelah Sweetmedia menerima detail tersebut akan dikomunikasikan nih kepada si sistem analis. Untuk selanjutnya analis ini pembuktian lagi nih bahwa sistem analis adalah the leading role dalam pengembangan sistem informasi. Jadi setelah detail tender itu diterima, itu akan dikomunikasikan lagi kepada sistem analis untuk selanjutnya analis benar-benar baca secara menyeluruh si detail tender tersebut, kemudian dianalisis kebutuhan bisnisnya, dan setelah itu dirancang sistem yang kita propose gitu, kita usulkan untuk menjadi solusi. Biasanya rancangan sistem yang disolusikan itu kita gambarkan dalam bentuk sitemap, wireframe, user flow diagram, terus ada presentasi pitching-nya juga, dan juga ada proposal teknis beberapa kali. Itu tergantung permintaan perusahaan aja. Nah, kemudian apabila sudah deal, nah ini masuk ke yang kedua yang di sebelah kanannya, yaitu si development. Apabila sudah deal, solusi dari Sweetmedia itu akan masuk ke tahapan selanjutnya, yang mana si sistem analis itu memastikan lagi kepada klien apakah desain sistem yang di proposal tadi itu sudah sesuai dan tidak mengalami perubahan lagi gitu. Tidak ada requirement tambahan, tidak ada perubahan requirement lagi. Jadi kalau misalnya kayak gitu, bisa dibilang kerjaan si sistem analis itu udah sedikit kalau misalnya itu nggak ada perubahan. Tapi kalau misalnya ternyata ada perubahan, maka ya kita balik lagi, kita analisis lagi yang berubah itu apa, kemudian kita adjust lagi itu si aset-aset kayak sitemap, wireframe, lalala itu. Nah, kalau sudah dibuat, ya sama seperti yang aku ceritakan tadi yang saat bagan Pressman ya, bagan Roger Pressman itu, kita kolaborasi dengan UI UX designer, developer, dan tim lainnya. Kita kick off bareng-bareng, kita lihat bersama-sama solusi yang kita tawarkan, yang kita ajukan. Gunanya apa? Gunanya untuk membayangkan dan menyamakan persepsi masing-masing terhadap desain sistem yang sudah analis buat gitu. Jadi jangan sampai ada asumsi pribadi di situ, jangan sampai ada pemahaman sendiri yang mana dia beda gitu sama yang lainnya. Jadi semua anggota tim pengembang itu harus satu pikiran, satu tujuan dengan yang lainnya gitu. Karena apabila ada yang nggak sepaham ya, itu bisa
jadi nggak sesuai dengan harapan klien gitu. Karena yang klien tahu kan yang tadi sudah di awal kita kirimkan saat pitching ya gitu kan. Dan klien memutuskan mereka untuk memilih kita itu kan melihat dari proposal yang kita kirim itu. Nah, kalau misalnya ternyata setelah itu ada perubahan, ya harapan klien jadi nggak ketemu dengan apa yang kita tawarkan gitu kan. Dan itu juga kalau misalnya benar-benar kejadian dan setelah tahap implementasi, itu bisa mempengaruhi ke timeline pengembangan. Jadi timeline-nya itu bisa mundur. Nah, itu bahaya banget gitu. Kemudian di yang di sini ya ada yang aku kasih warna merah marun. Itu spesialnya sistem analis di Suite Media itu. Jadi sistem analis di sini memiliki tugas tambahan untuk melakukan testing terhadap perangkat lunak atau sistem informasi yang dibangun. Kenapa sih sistem analis? Karena pertama, di Suite Media belum ada posisi QA ataupun software tester. Dan yang kedua, karena yang paling memahami dari sebuah sistem itu adalah analis. Jadi, analislah yang paling bisa dipercaya untuk menjaga spesifikasinya itu utuh sampai ke tangan klien. Gitu. Kemudian, buat yang penasaran, karena tadi aku sebut sitemap terus, ya. Sitemap itu seperti apa sih? Nah, inilah bentuk dari sitemap. Sitemap contoh ini, ceritanya aku kasih nama buat perangkat lunak yang namanya Blueberry, ya. Jadi, sitemap ini gunanya apa sih? Gitu. Sitemap itu gunanya untuk membantu tim pengembang melihat gambaran suatu website atau aplikasi itu memiliki menu apa saja di dalamnya. Jadi bisa dilihat di sitemap ini, di layar teman-teman, si sitemap ini membreakdown menu-menu yang ada di dalam website atau aplikasi si Blueberry ini, gitu. Nah, di sini aku kelompokkan menjadi 2 tipe menu. Yang pertama itu utama, terus ada si pendukung itu. Nah, yang utama itu di sini ada contohnya, ada menu dashboard, kemudian ada menu activities, ada menu reporting, menu claim, menu master data untuk admin mengkonfigurasi data-data yang ada di dalam aplikasi Blueberry ini. Kemudian ada user management. Nah, kemudian untuk fitur-fitur tambahannya itu untuk mendukung si aplikasi Blueberry ini ada register yang memungkinkan pengguna Blueberry untuk melakukan registrasi, kemudian login, bisa melihat my account, bisa mendapatkan notifikasi, seperti itu. Jangan lupa untuk sitemap itu sertakan legenda atau keterangan petunjuk gitu ya. Jadi kayak ini contohnya, ini berwarna pink gitu, yang boleh user privilege. Jadi itu untuk membedakan si menu mana aja yang boleh diakses oleh oleh user gitu, untuk membedakan hak aksesnya. Jadi kayak kalau yang dashboard, activities yang nggak ada warnanya ini semua tipe user boleh gitu. Nah, kalau misalnya kayak master data, user manual, ini kayaknya salah deh, ini legendanya ini harusnya super admin tuh pink. Jadi yang pink ini oleh si super admin gitu, khusus hanya bisa diakses oleh tipe user yaitu super admin gitu. Itulah gunanya si pewarnaan di sini. Jadi semua tim pengembang bisa, semua anggota timnya itu ya bisa tahu, terutama untuk back-end developer, itu bisa tahu perbedaan hak aksesnya itu di mana. Seperti itu. Semua aplikasi ya, Mbak? Web, mobile gitu seperti ini bisa? Iya, betul. Gitu, Pak.
Untuk tools-nya sendiri itu bisa macam-macam ya. Teman-teman mungkin kalau mau coba-coba bikin itu bisa juga. Ada seperti MindMapple, kemudian ada Simple Mind. Aku tahu itu sih. Oh, ada Miro juga deh, Miro.com kalau misalnya pada mau coba itu online. Nah, yang aku bikin itu, si Blueberry ini, sitemap ini, aku bikin menggunakan tools yang MindMapple. Kayak gitu. Karena di Suitmedia memang menggunakan MindMapple. Kemudian lanjut, adalah wireframe. Jadi dari tadi juga aku sebutkan wireframe. Mungkin teman-teman bertanya-tanya wireframe itu apa, kayak gimana. Jadi inilah wireframe. Wireframe ini menggambarkan kerangka kasar bagaimana halaman website atau aplikasi yang akan dibuat nanti. Jadi kalau sitemap tadi untuk melihat breakdown menu-menu di dalamnya secara overview, sedangkan kalau wireframe untuk membreakdown tiap-tiap menunya ke dalam bentuk visual desain halamannya. Gitu. Skopnya dari wireframe ini nggak perlu sebagus itu gitu, nggak perlu high resolution gitu, nggak perlu sampai sedetail harus memikirkan pewarnaan, jenis font, estetika tampilan, karena itu adalah tugas dari UI UX designer nanti. Nah, tugasnya dari analis hanya untuk menyampaikan bahwa di suatu halaman itu bagaimana sih gambarannya, ada konten apa saja, ada informasi apa saja, gitu. Oh ya, kemudian juga ada tombol apa aja, gitu ya. Sama halnya seperti si sitemap, wireframe ini juga perlu disampaikan atau ya disampaikan kepada teman-teman di dalam tim pengembang ya, seperti desainer dan developer, agar semua punya pemahaman yang sama terhadap website atau aplikasi yang kita buat. Jadi desainer itu bisa tahu bagaimana gambaran halamannya, kemudian developer bisa tahu ada fungsi apa aja di dalam si suatu halaman website yang digambarkan dari satu halaman wireframe ini. Untuk toolsnya sendiri yang aku gunakan itu Balsamiq. Kalau untuk yang lain-lainnya aku belum pernah coba tuh. Yang aku coba sih Balsamiq, dia free sih, tapi kalau Suitmedia juga kalau mau bayar juga bisa gitu. Kemudian ada Figma juga kalau teman-teman mau coba gitu. Ya benar, Figma, Figma gitu. Nah, kemudian ini nggak usah mabok ya teman-teman, ini emang udah nanti kalau hobi, kalau udah nemuin, maksudnya ini kan baru semester 2 kali ya. Nanti kalau udah makin kesana, ini tuh suatu hal yang apa ya, nggak mudah sih, tapi menyenangkan kok gitu. Jadi oke lah. Jadi ini namanya swimlane diagram ya. Atau bisa dikenal juga cross-functional flowchart gitu. Jadi, mirip flowchart yang biasa kan pelajari. Iya, flowchart, tapi di sini kelihatan ada cross-functionalnya gitu ya. Nah, jadi ini menggambarkan interaksi aktor-aktor yang berbeda yang terlibat dalam satu lini proses bisnis gitu. Jadi di sisi vertikal kita bisa lihat nih, ini tuh judul proses bisnisnya, yaitu persetujuan tingkat 2, contohnya di sini. Kemudian di sini bisa dilihat ada aktor-aktornya, kayak gitu. Ada approver, proposer, sales office. Gitu. Untuk orientasi layout-nya sendiri sebenarnya bisa dibuat portrait atau landscape. Cuman yang aku contohin di sini dia landscape gitu. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang pernah bikin, tapi kok gini swimlane-nya si keairan gitu ya. Ini aku bikinnya dalam bentuk landscape gitu. Kalau dulu kuliah sih bikinnya seringnya portrait sih. Gitu. Kemudian cara bikin swimlane itu mirip sih. Ya memang dia flowchart sih basisnya. Cuman yang membedakan adalah jalur aktivitasnya ya. Jadi
jalurnya itu dia nggak bisa sebebas flowchart, tapi dia harus mengikuti siapa aktornya gitu. Jadi harus lurus di si aktornya itu. Nah, sama kayak sitemap dan wireframe, si Swimlane ini juga harus diinfokan juga kepada UI UX designer dan developer agar mereka bisa melihat bagaimana urutan aktivitas dari setiap aktor ini yang terlibat dalam suatu proses bisnis, bagaimana, dan juga agar mereka memahami proses sistemnya secara keseluruhan gitu. Jadi dalam membuat sistemnya tuh mereka mengerti tidak hanya mengerjakan aja, tapi dia mengerti bagaimana si sistem ini berjalan atau bekerja gitu. Untuk si Swimlane ini sendiri aku buat menggunakan tools draw.io. Itu juga free. Teman-teman bisa akses sekarang mungkin atau mau coba ketik di browsernya masing-masing itu pakai draw.io gitu. Oke. Nah, lanjut kita nih. Masuk ke pembahasan yang insya Allah udah fun ya. Ini udah nggak belajar-belajaran nih. Belajar lagi. Sok-sokan kayak jadi dosen. Maaf, Pak. Jadi, di sini mau ngasih tahu nih apa-apa aja yang menyenangkan menjadi seorang sistem analis. Tapi perlu diingat ya teman-teman bahwa yang aku share ini berdasarkan pengalaman aku selama bekerja menjadi sistem analis di Switmedia, gitu ya. Nggak pukul rata semua seperti yang aku ceritakan ini gitu. Jadi yang pertama itu know a lot of things. Jadi kita tuh bisa jadi tahu banyak hal, kita bisa mengetahui dan mempelajari banyak hal selama aku menjadi sistem analis di Switmedia ya. Kenapa? Karena kayak yang udah aku bilang sebelumnya, Switmedia itu kan vendor ya. Jadi tender yang kita terima itu tidak kita batasi atau kita tuh terima semuanya gitu dari beragam industri yang ada di Indonesia gitu misalnya. Jadi kita terima semuanya, tidak hanya cuman IT doang atau mungkin cuman sekolah-sekolah doang, tapi kita terima dari beragam industri yang ada gitu. Sehingga karena industrinya pun yang datang ke kitanya berbeda, maka kasus permasalahannya pun juga akan berbeda. Sehingga sisi-sisi yang kita tinjau dalam menganalisis pun akan berbeda pula. Dengan demikian, tentu sistem yang kita solusikan itu akan berbeda juga. Jadi, dengan perbedaan-perbedaan itulah yang membuat sistem analisis di Switmedia itu banyak belajar. Karena, ya, kalau nggak belajar, nggak akan bisa gitu. Ya gitu deh ya. Kemudian, kita learn new things gitu. Jadi, lanjut yang tadi ya, dengan banyaknya industri, dengan beragamnya industri tersebut, tanpa sadar, kita juga jadi belajar hal baru kan gitu. Selain kemampuan kita di bidang analis itu terasah, ya kita jadi terlatih dalam mengerjakan proyek-proyek gitu. Karena beda-beda proyek, beda-beda klien, beda-beda kebutuhan, juga kadang ada klien yang mungkin enak, kadang ada klien yang mungkin nggak enak. Jadi benar-benar belajar hal barunya tuh banyak. Bisa dari soft skill kita maupun dari hard skill kita. Kayak soft skill yang aku maksud itu salah satunya yaitu kemampuan untuk berkomunikasi ya, kayak gitu. Dan menghandle klien itu jadi punya banyak pengalaman gitu, cara-caranya untuk handle klien yang kayak gini harus begini nih treatmentnya kayak gitu. Kemudian kita juga kan kolaborasi ya dengan UI UX designer, developer kayak gitu. Nah, saat kita kolaborasi pun pasti ada pendapat-pendapat yang
masuk kan, nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin si UI UX designer ataupun developer itu cuman kayak nerima suapan-suapan doang tuh jarang terjadi gitu. Jadi pasti ada tukar pikiran lah di sana. Nah, itu juga kita jadi bisa banyak tahu gitu. Kalau dari dari sudut pandangnya si UI UX designer tuh begini, kalau dari sudut pandang developer tuh begini gitu. Kita jadi memahami bagaimana sudut pandang mereka masing-masing terhadap sebuah sistem informasi gitu. Kemudian beberapa kali juga kita ada karena ada desain ya di pembuatan spesifikasi sistem itu dan juga konten, kayak kan nggak mungkin kita itu membangun aplikasi itu teksnya itu begitu-begitu aja gitu, lorem ipsum dolor sit amat, kan nggak mungkin. Jadi kita kerjasama juga kan, kolaborasi dengan tim kreatif ataupun konten. Jadi banyak belajar hal barunya gitu. Kemudian yang ketiga itu improve our soft skill, especially communication. Ini seperti yang udah tadi dibahas juga. Terus yang keempat itu big chance to develop our skill. Karena analis itu yang mengawali suatu proyek yang masuk, yang datang, jadi analis itu memiliki kesempatan yang besar untuk mengembangkan kemampuannya, terutama di kemampuan menganalisis dan memahami flow bisnis. Jadi karena kita yang tahu gimana awalnya, gimana kebutuhan awalnya, dan makin banyak proyek, maka makin banyak yang kita pelajari, makin banyak kita tahu kita kemarin salah di sini, kemudian kita jadi bisa belajar. Besok itu kita harus bagaimana nih biar kemarin itu salah loh di sini gitu. Jadi itu kayak semakin diiterasi, jadi semakin tahu pembelajarannya ke depannya untuk menjadi untuk lebih baik lagi dalam memahami flow bisnis gitu. Ya gitu. Jadi untuk develop our skill-nya tuh benar-benar terfasilitasi banget gitu lah, bisa dibilang. Kemudian you are important. Jadi ya ini mah udah disebut-sebut ya dari tadi. Ya biar nggak kepanjangan, jadi mungkin kalian bayangkan aja lah kalau misalnya nggak ada sistem analis di suatu perusahaan atau di tim pengembang itu bagaimana apa jadinya tanpa sistem analis kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke apa yang kurang enaknya dari sistem analis. Pak Hansen, kenapa tuh pipinya dipegang-pegang? Oke. Yang pertama itu unable to focus on a specific job. Jadi yang pertama, karena tanggung jawab sistem analis itu kan banyak ya. Tadi kayaknya udah ngantuk-ngantuk tuh teman-teman dengerinnya. Jadi seperti yang aku bilang bahwa sistem analis itu mengawali, mengiringi, mengantarkan, dan mengevaluasi itu terlebih lagi ya satu orang analis itu bisa menghandle banyak proyek gitu, bukan satu doang. Jadi ya minimal 2-3 proyek aja itu juga sudah penuh gitu rasa-rasanya. Jadi sulit bagi analis untuk bisa fokus mendalami suatu hal itu karena kerjaannya ya kadang ada turun ada naiknya gitu. Tapi untuk fokus mendalami suatu hal tuh emang sulit gitu. Kalau misalnya sistem analisnya mah tipe orangnya yang pandai-pandai mengatur waktu sih bisa-bisa aja sebenarnya mah gitu. Kemudian very demanding to do a lot of different jobs. Karena Sweet Media itu tidak membatasi industri yang menawarkan kerjasama dengan Sweet Media ya, sehingga kita analisnya itu dituntut untuk selalu bisa apapun menyesuaikan dengan kebutuhan klien industri dari manapun itu, dan kebutuhan klien itu kan pasti beragam, nggak mungkin mereka datang punya permasalahan yang sama, itu nggak mungkin karena kondisi organisasi bisnisnya mereka pun juga beda-beda gitu. Nah jadi
itulah maksudnya very demanding to do a lot of different jobs tuh kita harus dituntut selalu bisa apapun itu. Sebenarnya bagus sih, tapi ya mungkin bagi beberapa atau sebagian orang stressful gitu ya, tidak bisa menyikapinya dengan baik gitu. Oh ya, sama Sweet Media itu kan sistem analisnya menguji juga ya, testing juga. Jadi buat yang misalnya pengalaman sebelumnya nggak punya pengalaman di testing gitu ya, mungkin akan kaget atau harus belajar dulu gitu. Kayak gimana caranya bikin skenario pengujian, gimana melakukan pengujian yang beda-beda environment ya. Terus bisa juga dan juga harus belajar gimana cara bikin dokumen pengujian. Itu PR banget sih buat yang nggak ada pengalaman sebelumnya. Kayak ya termasuk aku sih. Ya gitu. Jadi mau tidak mau memang kita harus belajar. Kalau ya kan kita bekerja gitu di suatu perusahaan itu. Jadi kita harus mengikuti kebijakan dari perusahaan tersebut. Gitu teman-teman. Nah, kemudian high chance on filling up work because of same deadline ya. Jadi kemungkinan terjadinya penumpukan pekerjaan itu biasa banget. Tapi ya itu harus kita lalui gitu. Jadi kita lagi lah yang harus pintar-pintar manajemen waktu dan manajemen fokus agar pekerjaan yang deadline-nya barengan itu bisa terselesaikan dengan baik semuanya. Tapi ya selama aku di Sweet Media tuh alhamdulillah nggak pernah stres sih. Jadi kayak alhamdulillahnya di Sweet Media itu sangat open atasannya kalau misalnya di ya bawahan kayak aku ini ada keluhan gitu atau butuh bantuan, kita tinggal raise up aja gitu. Kayak misalnya, Kak, aku lagi penuh nih di sini, deadline-ku semuanya barengan gitu. Kita tuh bisa mengajukan ke atasan untuk minta bantuan gitu. Barangkali kan atasan bisa mencari analis lain yang sedang kosong atau deadline-nya masih jauh gitu. Jadi dia nggak diburu-buru deadline sehingga dia bisa dialihkan untuk membantu kita gitu. Jadi itu sangat mungkin gitu, nggak usah takut gitu. Karena emang dunia proyek seperti itu, dikejar deadline itu sudah hal biasa di dunia proyek-proyekan. Kemudian hardly learn any technical skills. Nah, karena yang tadi poin pertama aja kita itu unable to focus on a specific job ya. Ditambah lagi kalau di Sweet Media itu kita bukan posisi atau profesi yang teknis banget. Jadi kayak mungkin kalau teman-teman cari ya di Google gitu, sistem analis pasti banyak ketemu komputer sistem analis, terus sistem analis itu harus yang mengerti teknikal, yang kayak gitu-gitulah, pokoknya teknik banget lah, cowok banget gitu ya. Nah, kalau di Sweet Media itu beda. Kalau di Sweet Media itu kita lebih ke analisis dan perancangan spesifikasi sistem, mempelajari proyek-proyek, menghandle klien gitu. Jadi untuk teknisnya sendiri itu kita ada posisi lain yang lebih capable di sana gitu. Ada technical manager, ada teman-teman yang lebih paham teknis daripada kita gitu. Jadi mungkin cocok nih sistem analis di Sweet Media buat teman-teman yang kemampuan di sisi teknisnya kurang. Kayak aku kurang sih di sisi teknisnya teman-teman. Jujur aja ini kita mah ya. Jadi kayak harus ngerti storage, server, pokoknya yang kayak aduh pusing lah API itu nggak apa-apa gitu. Karena yang di Sweet Media itu tidak yang seperti itu. Yang penting pintar, jago analisisnya. Gitu. Nah, lanjut. Nah ini dulu.
aku mau pamer. Jadi ini teman-teman aku, guys. Jadi wanita-wanita ini adalah sistem analis di Sud Media. Ya, memang wanita semua ya. Jadi kalau satu Sud Media. Kalau di Sud Media sendiri itu ada dipisah, Pak. Untuk proyek website dan proyek mobile itu dipisah. Kalau proyek website itu yang ada di foto sekarang, itu basisnya di Jakarta. Kemudian kalau application mobile itu ada di Bandung. Gitu. Kemudian, ya iya Pak, cuman 6 orang ini. Tapi ada sih 1 baru masuk. Tapi belum ikut waktu kita foto ini. Sedikit bocoran nih teman-teman, wanita-wanita ini nggak kaleng-kaleng loh, ini strong banget mereka ini. Mungkin di sini kelihatan senyum-senyum gitu ya, kayak manis, cute. Tapi bisa dibayangkan itu 1 orang itu bisa memegang atau handle 8 sampai 10 proyek 1 orangnya. Gitu. Jadi ya udah gitu. For your information. Ya. Oke. Sampai ujung nih kita, Pak. Oke, sip. 6-7 orang ini berarti ya. Kalau boleh tahu sekarang sedang mengerjakan proyek apa ini yang sedang dianalisis sekarang? Saya? Iya. Kalau saya kayaknya iya, boleh sih mungkin dari perusahaannya aja kali ya. Perusahaannya yang saya lagi kerjakan itu Astra. Kalau yang lainnya udah ada yang development, udah ada yang UAT gitu. Membuat sistem apa di Astra, Mbak? Waduh, Bapak ini mencoba. Dia membuat sistem untuk kegiatan marketingnya dia, Pak. Karena kan Astra banyak cabangnya tuh ya. Jadi mungkin biar terintegrasi dan terlihat gitu pembagian budgetnya apakah sesuai gitu atau karena yang selama ini itu masalahnya nggak kelihatan gitu Pak, si budgetnya timpang gitu. Ada yang misalnya di Bandung terlalu marketing banget, banyak-banyakin ngabisin uang kayak gitu lah Pak. Gitu deh Pak. Berarti ya selama ini juga dalam kemarin yang penting buat mind map-nya, site map-nya, membuat streamline diagramnya tadi ya Mbak ya? Iya benar Pak. Oke. Bagus. Sebenarnya saya juga masih ada beberapa pertanyaan, cuma dari teman-teman mahasiswa sepertinya juga sudah banyak pertanyaan ya Mbak ya. Kita coba diskusi satu-satu coba ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Sebenarnya sessionnya juga belum session. Oh, sebentar lagi sudah masuk sesi tak jawab. Coba kita lihat nanti sejauh mana kita bisa masuk. Oke. Yang pertama dari Mas Said Sabit. Mbak, saya sudah pernah membuat pitch deck dan flowchart. Namun saya belum pernah mengetahui cara membuat sitemap, wireframe, dan technical proposal. Lalu apakah untuk membuat pitch deck harus memiliki sitemap, wireframe, flowchart? Gimana itu Mbak? Apakah masing-masing diagram ini ya berarti kan ya? Nyambungnya seperti apa ini Mbak? Iya, betul Pak. Jadi makasih ya pertanyaannya. Kalau sepengalamanku sendiri, pitch deck itu di Sud Media dalam bentuk presentation ya. Kemudian, si yang tadi disebutkan itu adalah komponen isinya dari si pitch deck gitu Pak. Jadi itu hubungannya adalah mereka itu adalah isinya dari si pitch deck. Kalau tadi katanya yang dimasukin apa ya Pak? Tadi bertanya hanya wireframe ya katanya. Pitch deck harus memiliki sitemap, wireframe, flowchart. Iya benar harus, karena itu harus ada di dalamnya. Kalau sistem digambarkan dengan kata-kata kan bisa jadi penangkapannya, penafsirannya beda ya dari orang yang membacanya. Jadi alangkah lebih baik apabila si sistem itu yang kita desain
digambarkan dalam bentuk sitemap, wireframe, flowchart, kayak gitu. Oke. Berarti emang harus nyambung. Oke, itu Mas Said Sabit. Kemudian yang berikutnya dari Mas Tantowi Jauhari. Tadi Mbak mencontohkan untuk mengumpulkan informasi bisa pakai metode observasi dan wawancara. Selain interview dan observasi, apakah ada lagi metode atau teknik lain dalam mengumpulkan informasi untuk analisis dan investigasi sistem? Teknik lain selain informasi dan observasi mungkin, Mbak? Lain selain observasi. Iya, dan interview. Ketiga-tiganya itu udah dilakukan belum ya? Karena itu udah lumayan sih. Yang cukup berarti yang Mbak Era lakukan juga ini ya berarti ya? Kalau secara di lapangan kerja itu yang aku lakukan. Tapi mungkin kalau secara teori kan banyak ya. Tapi kalau yang secara di lapangan kerja yang aku lakukan itu sih. Interview, nyobain langsung sistemnya, kemudian yang terakhir itu online research ya gitu. Online research. Kalau ketemu interview langsung itu paling enak sebenarnya, walaupun dia memang text time ya, tapi itu paling dapet kita langsung mendengar permasalahan dari user itu paling itu kayak mereka tuh kayak datang ke kita dengan Mbak Airen tolong saya gitu, kayak beneran serius beneran. Waktu di LAN itu permasalahannya adalah gudang yang mereka masih kertas banget gitu. Yang mana kegiatan gudang kan in out-nya itu dalam sehari nggak hanya satu barang kan gitu. Jadi mereka tuh pusing gitu. Mereka menggunakan kertas, kemudian Excel-nya itu sampai sheet-nya itu bisa banyak banget gitu. Ada row-nya mah udah ribuan kali ya. Itu mereka sampai segitunya, bingungnya, pusingnya. Terus saat aku datang menceritakan tuh kayak keluar semua unek-unek mereka gitu. Itu sih kalau yang aku rekomendasiin ya. Interview langsung ketemu. Ya, walaupun capek. Membawa masalah mereka tuh ya Mbak ya. Iya. Diselesaikan insya Allah. Oke, itu dari Mas Tantowi. Berikutnya dari Mas Yafi. Assalamualaikum Mbak, apakah ada kesulitan ketika proses pemberian solusi kepada klien dengan tim atau pitching? Kemudian bagaimana langkah yang harus dilakukan ketika terjadi hal tersebut? Kesulitan dalam proses pitching atau ya pemberian solusi? Kalau solusi sendiri itu sejauh ini yang dasar suite media dulu ya. Kalau sejauh di suite media itu biasanya yang datang ke kami itu sudah memberi bocoran kayak sistem apa yang ingin dibangun kayak gitu. Cuman yang kita perlu breakdown adalah fitur apa saja, menu apa saja, ada journey-nya bagaimana seperti itu. Untuk kesulitannya sendiri sih, kalau pengalamanku sejauh ini ya, kesulitannya lebih di bagian memahami dari si proses bisnisnya itu sendiri. Memahami masalahnya si perusahaan itu. Kalau misalnya untuk mensolusikannya, insya Allah, alhamdulillah sih selama ini belum ada. Cuman ya itu tadi masalahnya, karena kita kan nggak apa ya, kayak misalnya contohnya di bidang marketing gitu. Buat kita orang IT kan mungkin bidang marketing nggak familiar ya. Jadi kesulitannya bagi aku adalah di sananya gitu, untuk mempelajari industri lainnya gitu, untuk di pensolusiannya sendiri, alhamdulillah nggak pernah, karena mungkin cuman salah-salah aja gitu atau kurang tepat. Tapi karena di suite media itu nggak sendiri dan kita itu untuk apa-apa tuh harus ada approval dulu ya, dan ya memang sih siapa lo gitu langsung bikin sepede itu untuk solusiin si klien gitu kan. Jadi semua itu harus consult dulu ke atasan, ke technical manager, ke analyst manager, untuk di-review dulu sama mereka. Terus kita dapat masukan bahwa kamu kurang di sini, ini kayak gini, ini sebaiknya ini. Nah, itulah yang aku lakukan selama di suite media. Gitu. Banyak domain gitu kan ya? Iya.
proyek, tapi tim insya Allah tidak apa-apa bisa. Iya, benar. Oke, pertanyaan berikutnya nggak tahu ini, mungkin nanti bisa tanya pribadi ke Mbak Apa tuh? Airan. Tanyanya, sering solo project nggak, Kak? Oh, bebas kok Pak, di sini juga bisa jawab. Sejauh ini belum berani. Belum malahan. Oh. Solo project yang nggak berduit sih pernah waktu kuliah, tapi itu mah kalau misalnya yang berduit belum. Sudah banyak kerjaannya di kantor soalnya. Waduh. Udah nggak sempat keluar. Itu dari Mas Dava. Kemudian berikutnya dari Mas Khalifah Milano. Proyek seperti apa sih Mbak yang bagus untuk resume atau CV kita sehingga bisa jadi sistem analis? Itu Mbak. Portofolio mungkin biar kita lebih pede saat nanti melamar pekerjaan. Waktu awal-awal juga malah nggak ada portofolio kan bagi fresh graduate. Jadi sebenarnya mah yang menentukan itu bukan bagaimana bagaimana proyek yang paling baik yang bisa membuat kita keterima menjadi sistem analis gitu. Tapi lebih ke ya kitanya sendiri gitu. Kalau menurut aku ya, dari selain dari pengalaman riwayat pendidikannya, juga kan untuk masuk menjadi karyawan sistem analis itu ada tesnya dulu. Waktu di Sweet Media itu tesnya itu ada bikin IRD, kalau teman-teman tahu. Tapi nggak tahu ya ke depannya apakah akan tetap IRD atau akan ditambah lagi kualifikasinya, nggak tahu kan, kita nggak pernah tahu di ke depannya seperti apa. Ada bikin IRD, kemudian ada problem case gitu, terus kita disuruh untuk mensolusikan dalam bentuk narasi aja, teks aja gitu, nggak perlu yang gambar gimana-gimana, biar si calon perusahaan itu bisa melihat bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mensolusikan suatu permasalahan. Perusahaan tuh pengen tahu jalan pikiran kita tuh gimana gitu dalam menyelesaikan permasalahan. Yang terpenting sih ya, yang mungkin aku bisa share, yang baik adalah tunjukkan bahwa cara berpikir kalian itu sistematis dan terurut gitu, dan yang penting logis gitu. Jangan yang ada-ada tapi nggak logis ya, maksudnya dunia kerja bukan tugas besar di kuliah gitu loh. Jadi gitu sih Pak, mungkin yang bisa saya bagikan. Lebih ke cara berpikir ya, atau interview berarti ya? Iya. Oke, sip. Seperti itu Mas Milano. Selanjutnya dari Mas Said Sabit lagi. Apakah jadi sistem analis akan lebih baik apabila bertim atau sendiri, Mbak? Sendiri terus nanti Mas Sabitnya aktif nggak ya? Sendiri tuh maksudnya gimana tuh Mas Sabit? Mungkin bisa dipanjangin pertanyaannya. Oke, nanti kita tunggu respon di belakang bawah nanti. Di bawah tanya lagi nanti. Lanjut dulu. Emang banyak Pak, astagfirullah. Banyak Mbak. Kita coba nanti sampai jam 3. Nggak apa-apa, bercanda. Dari Mas Sultan Jody Perwira. Mengenai sumber dan teknik pengumpulan data, saya mau tanya Kak, mengapa dibutuhkan pemahaman sumber data dan teknik pengumpulan data bagi kita mahasiswa S1? Terima kasih. Oh, itu mata kuliah di sana ya, Pak? Enggak, ini seperti dari pembahasannya Mbak Airan tadi. Kita perlu paham terkait sumber data, teknik pengumpulan data. Okay. Di pekerjaan untuk apa sih, gitu kan? Kalau di pekerjaan itu, kenapa penting buat baca data ya? Jadi, buat teman-teman, data itu mungkin kalau di kuliah rasa-rasanya kayak gitu doang gitu, atau apaan sih ini artinya, cuman kayak select, import, from, yang kayak gitu-gitulah ya. Tapi kalau di dunia
bekerja di dunia realnya, di dunia bisnis, data itu sangat penting untuk untuk menentukan dan mengambil keputusan setiap organisasi bisnis atau perusahaan. Contoh aja, kayak misalnya aku ambil kasus ya, karena kalau di sudut media itu kan kita bikinnya itu aplikasi yang sudah terdefine gitu ya, bisa dibilang. Kalau misalnya di Bukalapak nih, aku ambil kasus di Bukalapak. Bukalapak itu data driven tipenya, teman-teman. Jadi dia itu membaca customer, membaca dulu gimana caranya tuh membaca customer. Nah, dengan data gitu. Jadi kenapa itu pentingnya baca data? Karena dari data itu kita bisa mempelajari customer itu gimana sih dia behaviornya kayak gitu. Dia tuh lebih gampang beli barang tuh search dulu kah atau kita tawarin nih, kita sodor-sodorin, tampilin aja semua barang di depan gitu ya. Jadi itulah pentingnya baca data, salah satunya. Jadi Bukalapak bisa tahu, oke, kita bikin fitur ini gitu misalnya. Karena menurut data si customer itu lebih gampang beli barang kalau dia bisa search pakai image gitu misalnya, kayak gitu salah satunya. Oke, berarti bisa lebih ngasih benefit untuk perusahaan nanti kan ya? Iya. Behavior customer-nya. Oke, good. Seperti itu Mas Sultan. Berikutnya, Assalamualaikum Kak, dari Mbak Aulia Safira. Menurut Kakak, apa yang menjadi bekal paling penting untuk menjadi sistem analis? Dan apa yang menjadi tantangan terbesar menjadi sistem analis? Banyak. Apakah tim yang terbentuk sama di setiap proyek? Jika berbeda, bagaimana cara beradaptasi dengan kerangka tim yang berbeda-beda setiap proyek? Oh, terlalu banyak. Terima kasih, Kak. Ingat bahwa bekal utama, tantangan terbesar, kemudian timnya beda-beda, terus gimana, Mbak? Bekal, tantangan, sama tim beda-beda. Bekal utama tentu ya tahan banting. Kayak sistem analis, kalau misalnya untuk suatu perusahaan aja sih mungkin nggak perlu tahan banting, nggak apa-apa. Kayak misalnya kayak tadi yang aku contohin, sistem analis di LAN gitu, nggak perlu tahan banting, nggak apa-apa dia, karena dia fokusnya cuma di LAN aja. Yang dia pelajari itu lagi gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk di vendor-vendor, karena kebanyakan sistem analis itu di vendor ya, karena nggak tahu lah, mungkin perusahaan itu lebih milihnya itu orang lain yang menganalisis permasalahannya, kemudian mendapat solusi dari konsultan gitu ya, kali ya. Jadi tahan banting tuh penting buat si sistem analis. Pertama itu karena kayak yang tadi udah aku panjang lebar dari awal pemaparan, tugasnya banyak kan, tanggung jawabnya banyak dari seorang sistem analis, dan dia juga perannya ada banyak di si tahapan pengembangan perangkat lunak itu kan tadi. Jadi selain tahan banting, dia juga harus mampu memiliki skill yang dibutuhkan oleh sistem analis. Tapi kalau menurut aku dari kita selama menjadi mahasiswa yang berada di jurusan yang tepat kayak sekarang ini, kayak yang mahasiswanya Pak Hansen, terus aku yang sistem informasi, itu sudah cukup menurut aku. Sudah cukup, udah capable untuk berada menjabat sebagai profesi sistem analis. Skillnya ya, secara soft skill udah. Kemudian harus saran kali ya, harus rajin tanya gitu, nggak boleh yang diam-diaman gitu, nggak boleh, harus rajin tanya. Komunikasi itu buat aku bisa dilatih, karena awalnya juga aku tipenya yang nggak cerewet gitu, mungkin nggak yang gampang ngomong sama orang tuh, harus deket dulu baru bisa ngomong gitu. Jadi itu bisa dilatih sih. Kira-kira itu sih. Kemudian tantangan ya. Tantangannya
berdasarkan aku ya, teman-teman, maaf subjektif nih, Mak. Tantangan terberat itu handling klien sih sejauh ini. Karena klien itu ya mereka kan melindungi perusahaannya juga ya. Jadi kadang misalnya atau jutek, apalagi kalau misalnya kita yang salah ya, tim pengembang yang gitu. Nah, itu gimana caranya tuh si sistem analis bisa tetap baik, tetap senyum ke si klien, kayak gitu. Terus harus tetap berpikiran yang jernih, balas ngomongnya atau balas chatnya itu harus tetap yang sopan. Nah, itu PR-nya tuh, tantangan terberat kan tuh, siapa yang bisa ya gitu, itu tantangan terberat sih, handling klien. Gitu. Ya. Kemudian tim beda-beda. Jadi tim pengembang itu beda-beda ya Pak, komposisi anggotanya? Iya. Kadang tim ini pindah-pindah. Saat kemudian berpindah project gitu kan? Ya. Itu mindset sih. Mindsetnya kita jangan mindsetnya dulu sih yang jadi gimana ya menjelaskannya. Nah, selama ini adaptasinya ada kendala enggak untuk itu dia belum ada alhamdulillah. Kalau misalnya kayak gitu, karena mindsetnya aku ya kita ini punya tugas yang lebih besar gitu ketimbang untuk mengurusi gimana kita suatu tim gitu. Karena mungkin udah terlalu fokus atau terlalu mumet gitu, terlalu padat isi otaknya, isi pikirannya dengan bagaimana untuk menganalisis kita punya sistem ini spesifik. Jadi baur ke tim yang lain yang baru itu tuh bukan suatu permasalahan lagi bagi aku selama ini gitu. Cuman palingan adaptasi selama kita baik ya, selama kita komunikasinya baik, sopan, ya anggaplah orang lain itu adalah atasan kita. Ya kan biasanya itu mindset aja ya, soalnya kan biasanya kalau kita ke atasan kan sopan gitu kan, ramah gitu. Jadi cobalah gunakan mindset itu juga ke teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain juga bisa treat kita sebaliknya gitu. Jadi kita treat kita dengan baik. Itu aja sih, selama nggak susah gitu buat adaptasinya. Cuman mungkin ada kalau misalnya cekcok, misalnya tukar pendapat yang sampai ngotot-ngototan gitu ya, sampai gas, ya itu redain lagi lah dari kita sendiri, karena kita mah kan nggak bisa ngubah orang lain, yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Jadi balikin lagi aja ke diri kita sendiri gitu deh mungkin. Oke, berarti selama ini insya Allah nggak ada kendala berarti Mbak ya? Iya. Itu Mbak Aulia Safira. Berikutnya Mas Rio Rizky. Dalam menganalisis kebutuhan bisnis yang diperlukan dalam proses pembuatan spesifikasi software, apakah seorang sistem analis juga perlu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu bisnis? Misalnya tadi gitu. Sekarang ngerjain softwarenya Astra, ilmu bisnisnya Astra mungkin. Apakah juga dipelajari juga, Mbak? Apanya, Pak? Peluang bisnisnya? Ilmu bisnis. Belajar ilmu bisnis. Oh, enggak sih. Enggak. Tergantung kebutuhan bisnis atau permasalahan yang kita kan. Kayak marketingnya si Astra ya, kegiatan marketingnya gitu. Bagaimana mereka buat sistem biar pembuatan kegiatan marketing itu terkomputerisasi lah gitu bisa dibilang. Jadi yang kita pelajari adalah proses bisnisnya aja gitu. Bagaimana si bisnis itu di Astra, kegiatan marketing itu di Astra gitu.
bagaimana konvensionalnya ya, existingnya, aktor siapa, membuat apa, kemudian di approve oleh siapa, kemudian disampaikan lagi oleh siapa, yang kayak gitu, bisnis di bidang atau masalah yang dituju gitu, bulat ke situ aja. Kalau misalnya untuk ilmu bisnisnya si Astor, kayaknya kebanyakan, ntar nggak keburu handling banyak proyek tuh dalam satu waktu ya. Oke, berarti ada beberapa cuma tidak terlalu detail juga gitu ya. Iya. Oke, itu dari Mas Rio Rizky. Berikutnya, wah ada dosen kita satu lagi Mbak ini, Pak Galang Mahardika, rekan dosen. Terima kasih Pak Galang. Tadi di wireframe, kita sebagai analis sistem menyusun tata letak atau yang kita gunakan. Apakah tidak tumpang tindih dengan tugas UI atau UX? Atau apakah sistem kemampuan dasar UI UX designer? Jika iya, mohon tips dan triks untuk menguasai Terima kasih Mbak, kata Pak Galang. Tadi bikin wireframe tadi, ini dengan pekerjaannya UI UX designer. Sesungguhnya nih ya Pak, apa yang saya buat itu bahkan nanti hasil jadinya bisa berubah total. Jadi insya Allah nggak tumpang tindih karena mereka itu nangkepnya dari UI UX designer itu nangkepnya bahwa yang saya perlu lihat dari wireframe si Iren ini adalah ada informasi ini, ada menu ini, ada tombol ini gitu untuk tata letaknya. Apa-apanya itu saya percayakan kepada mereka yang memang jago ya di UX-nya. Jadi insya Allah gitu. Apalagi apa tadi? Tips trik untuk bisa wireframing tadi? Tips trik itu sih emang waduh subjektif nih. Sifat tentang UX gimana itu lebih enak ngeklik di konfirmasi itu di kanan atau kiri itu saya juga memang suka gitu mempelajari sendiri. Jadi mungkin buat sistem analis bisa tuh baca artikel benar gitu karena memang menarik sih mempelajari manusia itu paling menarik sih gitu. Oke Pak Galang tadi kemudian yang tanya boleh nggak Mbak nih berapa Mbak? Kayaknya ada atasan saya di sini. Oke, mungkin bisa tanya PM saja mungkin atau apa gitu ya. Oke. Oh iya, di sini sebagai informasi bahwa di Suite Media kita dari UII juga, Mbak Sekar. Hadir nggak ya Mbak hari ini? Ada nggak ya Mbak Sekar? Sudah tadi ada Pak. Boleh Pak, dipanggil aja Pak. Mbak Sekar? Halo, Assalamualaikum Pak Hansen. Waalaikumsalam Mbak Sekar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Iren, yang pusing ya? Seperti itu. Pusing ya Mbak Sekar aku ya. Pak itu maksudnya ketika terjun ke lapangan, apa yang kita pelajari, tapi lagi ke diri sendiri gimana kita bisa mengimplementasikan seluruhnya gitu sih. Dan jangan lupa harus bisa sharing aja gitu. Jangan bekerja, jangan lupa kita bisa bertanya dengan teman-teman yang lain. Jangan ketika kita punya permasalahan itu dipendam sendiri itu sebenarnya nggak baik sih. Gitu. Oke, harus selalu komunikasi dengan teman-teman. Oke, mungkin sebelum nanti balik lagi ke sini Mbak, pesan mungkin buat adik-adik angkatannya selama kuliah ini mungkin pesan dari Mbak Sekar. Apa ya? Yang mau mungkin ini kalau boleh tahu angkatan berapa ya Pak ya?
2019 mahasiswa baru Mbak, tahun pertama semester 2. Berarti belum kepikiran ya nanti akan ambil bagian di apa ketika gitu ya. Nanti ketika udah ketika akan mengambil jurusan, jangan lupa kembali lagi ke diri sendiri, kamu mau jadi apa. Ketika kamu mau terjun ke dunia kerja, kamu bisa jadi developer, kamu bisa jadi sistem analis, kamu bisa jadi UI UX designer. Itu kan nanti di jurusannya akan ada masing-masing. Jadi jangan sampai salah ambil jurusan agar nanti ketika kita mau apply kerja, kita juga sesuai dengan apa yang kita pelajari. Oke, itu ada-ada. Dieksplor lagi aja kira-kira ada apa aja sih di dunia IT untuk pekerjaan-pekerjaannya gitu. Harus rajin eksplorasi berarti ya Mbak ya? Iya. Oke, sip. Terima kasih banyak Mbak. Mungkin nanti ke depan bisa kita lanjutkan lagi. Baik Pak. Terima kasih ya. Oke, itu dia nanti bisa tanya-tanya Mbak Ira-Iren atau ketanya Mbak Sekar, kakak angkatan kalian. 2011 kalau tidak salah Mbak Sekar ya. 2010 Pak. 2010. Waduh, Mbak Sekar. Waduh, Mbak Sekar. Udah jauh. 2010. Sempat ngintip LinkedIn-nya tapi kelupaan ya. Sip. Oke, itu dia dari rekan alumni kita. Jadi nggak usah pesimis gitu kan teman-teman kalian sendiri gitu kan, kalau juga bisa menjadi seorang sistem analis. Nggak harus lulusan ITB gitu kan seperti Mbak Airen gitu. Teman-teman sendiri pun bisa, insya Allah. Oke, mungkin ini waktunya sudah habis mungkin, tapi saya menemukan pertanyaan yang bagus di sini. Sebelum kita akhiri, pertanyaan terakhir dari Mbak atau Mas ini ya, Talia Maharani, Mbak sepertinya. Bagus pertanyaannya. Permisi Kak, mau bertanya, kalau ingin jadi sistem analis, gimana caranya kita memulainya sebagai mahasiswa atau fresh grad? Biasanya kan pada job description perlu minimal pengalaman 2 tahun. Apakah dibutuhkan sertifikasi IT juga? Gimana Mbak Airen? Ini mungkin. Ya, teman-teman bisa magang dulu. Alibi-alibinya kalian intern dulu atau magang dulu. Karena aku pertama kali itu intern dulu, kayak yang tadi udah Pak Hansen sebutin ya di CV aku, itu aku intern dulu di Meridian. Kalau yang lain itu kan magang kerja praktek dari kampus. Kalau yang di Meridian itu inisiatif sendiri. Nah, dari situ bisa bikin kan tuh, masukin ke CV, barulah itu deh cari yang lain yang lebih lagi gitu, perusahaannya lebih besar lagi yang bisa mendukung karir path kalian ke lebih yang tinggi lagi gitu. Itu tips sangat bermanfaat. Kalau sertifikasi IP ada nggak Mbak terkait sistem analis ini? IP Pak? Sertifikasi. Oh IT. Kalau buat jadi kualifikasi enggak ya? Kalau syarat gitu ya? Kalau syarat sih enggak. Kalau misalnya buat ngikut pelatihan sih banyak pasti. Cuma sejauh ini aku belum pernah. Cuman kalau aku yang pernah ikuti itu kayak seminar-seminar aja gitu. Kayak oleh Tech in Asia ya kayak gitu. Itu kita kadang suka ikut. Iya. Sip, pelatihan. Oke, itu sebenarnya masih banyak lagi. Cuma waktu kita kurang udah cukup sepertinya Mbak. Mungkin satu dari saya. Masih sering coding nggak Mbak kalau sekarang? Enggak dong, Pak. Sudah analis. Saya sangat benci coding. Enggak, Deng. Penting buat kita tahu sistem analis. Tapi sekedar tahu aja gitu. Jadi nggak perlu dalam, nggak apa-apa. Yang penting tahu. Jadi kebayang gitu, developer tuh bagiannya ngapain, terus misalnya ada isu ya, kok filternya kayak gini, yang data yang tampil nggak sesuai, itu kita bisa tahu, bisa tuju kemana itu, apakah back end atau front end. Gitu. Oke, ini mungkin salah satu keuntungan juga teman-teman yang mungkin nggak telaten, mungkin ya kurang telaten, kurang teliti kalau coding, salah satunya keuntungannya ambil sistem analis biar nggak coding lagi gitu. Tapi tadi harus paham juga bagaimana developer itu bekerja. Oke, seperti itu dari saya. Terima kasih. Ini sebenarnya setelah ini ada pemilihan pertanyaan terbaik dari banyak sekali ini dari yang bertanya. Cuma
saking banyaknya jadi harus milih-pilih lagi. Mungkin kalau dari saya pilih satu, ada kalau nggak salah ada 6 slot, 6 hadiah, 6 door prize. Pertanyaan terbaik dari Mbak Talia ini tadi kalau dari saya. Mungkin teman-teman dosen yang lain nanti akan memilih. Atau dari Mbak Airan memilih salah satu penanya. Waduh Pak, nggak tega Pak. Ya sudah, nanti kami akan dosen saja. Ditunggu ya nanti teman-teman mahasiswa siapa yang dapat surprise door prize dari kami. Oke, seperti ini, ya dari Mbak Airan mungkin kesan pesan terakhir sebelum acara ini kita tutup untuk bagi kami mahasiswa informatika. Buat teman-teman mungkin jangan langsung stres gitu ya. Setelah dengar pemaparan aku hari ini, jadiin motivasi bahwa harus lebih giat lagi belajarnya. Karena yang aku sampaikan hari ini juga belum tentu di 2022, 2024 bakal masih sama. Pasti tentu akan makin tinggi lagi gitu. Jadi belajar itu emang nggak ada hentinya. Jadi harus terus naik gitu. Jangan berhenti, jangan stres, jangan cepat merundung gitu di dalam kamar, menangisi diri sendiri. Apalagi kalau lihat LinkedIn mungkin ada teman-teman yang udah ini, ada yang udah ini. Jangan down gitu. Nggak apa-apa down mungkin sehari 2 hari, tapi tetap harus semangat buat lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Oke, sip. Itu tadi dari Mbak Airan, seorang senior analis, sistem analis yang tadi disampaikan bukan peran penting gitu kan ya dalam software developer. Terima kasih sekali lagi Mbak Airan atas sharingnya kita, insya Allah bermanfaat, membuka wawasan kita, dan ya beberapa mungkin seperti juga sudah tertarik menjadi sistem analis atau mungkin nanti bisa coba tadi ya magang di Seed Media tadi ya gitu. Iya, ayo. Teman-teman tim dari Seed Media. Oke, seperti itu sudah jam 3 dari rekan-rekan dosen yang lain mungkin ada yang ingin ditambahkan. Cukup ya, terima kasih. Sudah cukup Pak Ensan. Oke, terima kasih Pak Domas, Pak Teduh, Pak Galang, Pak Andik. Oke, demikian kuliah umum Rekayasa Perangkat Lunak pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan mahasiswa, pada rekan-rekan dosen, Mbak Airan juga. Terima kasih atas sharingnya di sini. Insya Allah mungkin kalau ada kesempatan lain kita bisa sambung lagi. Beberapa pertanyaan mungkin nanti juga akan saya mungkin nanti bisa kirim juga ke Mbak Airan untuk beberapa bisa kita dapatkan jawabannya ya. Ditunggu di kuliah berikutnya. Oke, kalau tidak ditanyakan kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.